Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah buat teman-teman semuanya yang pingin ikutan. Caranya gampang sekali. Yang pertama, teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video, sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Arif Budiman Nasuko dan follow Instagram baliomall.com. Karena di setiap video saya kurang lebihnya ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway sebesar 1 juta rupiah, dan totalnya ada kurang lebih sebesar 100 juta rupiah untuk teman-teman semuanya. So, pengumumannya akan saya bagikan di 1 hari setelah video saya tayang. Jadi buat teman-teman semua, saya tunggu komentarnya. Halo, perkenalkan, nama saya Uki Rahmawan. Saat ini saya fokus di bisnis online. Omset saya 150 juta per bulan dengan profit 50 juta per bulan. Bapak saya seorang tukang kayu, ibu saya ibu rumah tangga dan bantu jualan kecil-kecilan di depan rumah gitu ya, jualan makanan gitu di depan rumah. Di situ belum ada susu kedelai nih, susu yang dibuat dari kedelai itu, Mas. Nah, saya minta Bu buatin itu, Bu, nanti setiap pagi tak anterin ke tukang-tukang sarapan sepanjang saya sekolah, jalur sekolah. Gila lu, luar biasa. Iya, naik motor itu berangkat sekolah, saya titipkan di ibu-ibu warung-warung itu. Pulang sekolah saya ambil duitnya, hasil jualannya hari ini berapa. Pulang kuliah saya Sabtu Minggu itu jam-jam kosong kuliah, saya kerja jadi tukang ngepel terus bersihin nasi-nasi sisanya orang yang tumpah-tumpah, pokoknya bersih-bersih lah di restoran itu. Saya jalan itu sampai saya lulus, jadi saya sarjana itu disarjanakan sama Pak Nadim karena jadi driver ojek. Wow. Hadiahnya biaya lahiran saya cukup besar karena istri harus sesar. Oke. Tabungan nggak seberapa, saya sesar 0, Mas. Duit saya 0. Iya 0, yang tadinya minggu kemarin. Saya putuskan untuk resign. Lo memutuskan resign? Hari Kamis minggu lalu saya resign. Saya ngomong sama bos, saya ingin resign. Kenapa? Saya punya satu keyakinan bahwa saya akan sukses di sini. Saat ini lo punya berapa? Ada karyawan? Ada 5, Mas. Wow. Ya, jadi lo sambil karyawan, lo punya karyawan juga? Betul. Selama saya karyawan pun, otak saya selalu mikirkan cari tambahan apa gitu ya. Saya pernah buka sop duren, buka pecel ayam. Wah. Jualan sepatu gitu ya, bangkrut, Mas, semuanya. Lo bisnis online baru 6 bulan? 6 bulan. Hal apa yang bisa membuat lo begitu cepat? Ya. Uki Rahmawan, asal Jakarta, aslinya dari Klaten sih. Usia baru 27 tahun. Beliau salah satu member di Baliomall. Dan saat ini beliau berfokus di bisnis online, bisa menghasilkan omset sekitar 150 juta per bulan dengan profit kurang lebih sebesar 50 juta per bulan. Luar biasa sekali. Welcome to my channel, bro. Mas Arif Budiman Nasuko, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk join di sini. Oke, selamat datang di kursi panas, bro. Siap. Grogi nggak? Nggak ya. Wow, ini mental baja. Soalnya banyak yang diwawancara grogi karena nggak biasa di kamera katanya. Oke, bro. Usia lo baru 27 tahun. Betul. 93 saya lahir. Beda setahun sama aku berarti ya. 28 tahun, lo 27 tahun. Masih muda banget ya. Penghasilan udah 50 juta per bulan. Wow. Lo udah nikah apa belum sih? Saat ini sudah, Mas. Saat ini udah? Saya sudah nikah 2 tahun lalu, punya 1 anak. Punya 1 anak. Ya. Sama cewek apa sama cowok nikahnya? Alhamdulillah sadar, jadi saya sama cewek. Untung nggak ada satupun yang wawancara gue nikah sama cowok. Wah, kalau itu aku langsung lompat. Kebongkar jati dirinya. Oke, bro. Sebelum gue bahas ulik lebih dalam nih, aku mau nanya dulu berapa lama lo udah bisnis online, bro? Oke, jadi saya menjalani 2 pekerjaan. Yang pertama sebagai seorang karyawan dan juga bisnis online. Nah, saat ini kenal dan fokus di bisnis online baru kurang lebih 6 bulan, Mas. Wow. Ya, baru sekitar 6 bulan. Tahu antar 6 bulan. Ya, tahu bisnis online ada, tapi saya terjun dan fokus baru 6 bulan. Wow. Ini keren ya.
lo 6 bulan udah bisa ngasilin 50 juta per bulan. Alhamdulillah berkat bimbingan Mas Arif luar biasa. Ampun ya, saya nggak ngebimbing apa-apa. Saya cuma bagi-bagi share. Bohong kan kalau omset segini nggak dibimbing. Oke Mas Uki, keren banget. Lo 6 bulan udah bisa ngasilin sebesar 50 juta profit ya. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi ngebahas tentang bisnis online lo, ya gue mau bahas dulu latar belakang lo. Siap. Gue pingin tahu dulu latar belakang lo seperti apa dulunya. Kebetulan saya ini berangkat dari keluarga kurang mampu, Mas. Oke. Ya. Bapak saya seorang tukang kayu. Ibu saya ibu rumah tangga dan bantu jualan kecil-kecilan lah di depan rumah gitu ya, jualan makanan gitu di depan rumah. Oke. Itu ya. 2011 saya lulus SMA. Jadi karena keluarga kurang mampu, jadi selama saya sekolah di SMA pun saya selalu punya keinginan untuk bantu orang tua. Begitu. Jadi dulu saya masih ingat banget Mas, waktu saya masih sekolah. Jadi kebetulan di sepanjang jalur berangkat sekolah itu kan banyak tukang sarapan ya. Oke, Tukang ya. jualan sarapan. Jualan Sarapan, jadi nasi uduk atau bubur ayam Iya, atau iya. nasi tumpang kalau di sini gitu ya. Ah. Nah, saya berpikir kayaknya saya bisa cari duit di sini dengan bantuin ibu gitu ya. Itu kan. sekolah ya? Itu sekolah SMA. Karena memang dulu saya dikasih duit ibu itu cukup untuk beli bensin Mas berangkat sekolah, nggak cukup untuk makan, untuk jajan di kantin sama teman-teman gitu. Jadi saya punya keinginan apa yang harus aku lakukan gitu ya. Nah, untuk makanya meringankan ya. betul, untuk ringanin dan juga bantu diri saya sendiri supaya bisa jajan, beli buku dan lain gitu ya. Jadi saya punya keinginan supaya bantu orang tua saya, karena melihat adanya peluang di tukang-tukang sarapan tadi, saya berpikir bisnis apa yang bisa aku lakukan untuk bantu ibu. Nah, akhirnya saya minta sama ibu, Bu, di situ belum ada susu kedelai nih, susu yang dibuat dari kedelai itu Mas. Nah, saya minta Bu buatin itu Bu, nanti setiap pagi tak anterin ke tukang-tukang sarapan sepanjang saya sekolah, jalur sekolah. Gila lu, luar biasa. Iya. Oke, terus? Ya karena itu Mas, keinginan untuk nggak repotin orang tua gitu ya. Jadi tiap pagi saya dibawain termos es itu isinya susu kedelai, saya berangkat ke sekolah naik motor Supra, naik motor itu berangkat sekolah, saya titipkan di ibu-ibu warung-warung itu. Pulang sekolah saya ambil duitnya, hasil jualannya hari ini berapa, tak kasih ibu sama tak kasih sama buat saya sangu ke sekolah lagi di hari berikutnya dan seterusnya gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian lulus SMA 2011, kemudian saya merantau ke Jakarta. Dari Klaten saya merantau ke Jakarta karena saya punya keinginan suatu saat saya harus jadi orang sukses. Makanya saya harus kuliah, saya nggak mau berhenti di sini saja. Saya berangkat ke Jakarta 2011, nyampe di Jakarta, saya berpikir gimana caranya saya kuliah supaya saya nggak ngerepotin orang tua, karena ya tadi bapak saya cuma seorang tukang kayu, mana mungkin bisa bantu saya kuliah sampai lulus gitu kan. Secara kuliah di Jakarta kan cukup mahal gitu. Saya mikir-mikir gitu, akhirnya saya kerja part time di salah satu restoran di Jakarta gitu ya. Jadi pulang kuliah saya Sabtu Minggu itu jam-jam kosong kuliah saya kerja jadi tukang ngepel terus bersihin nasi sisanya orang yang tumpah-tumpah, pokoknya bersih-bersih lah di restoran itu. Satu restoran ya. Satu restoran gitu kan. Itu berjalan, cuman ternyata uangnya nggak cukup juga untuk kuliah. Nah akhirnya saya kerja di salah satu toko buku di Jakarta. Itu cukup, tapi berjalannya waktu karena kontrak kerja habis juga, kontrak kerja 2 tahun berjalan. Akhirnya saya nggak ada kerjaan lagi Mas. Pada suatu ketika ada lowongan driver ojek online, Gojek, punya Mas Nadim ya. Waktu itu buka besar-besaran rekrutmen ojek di GBK. Saya ikut daftar Gojek, saya keterima jadi driver ojek. Jadi selama saya kuliah, pulang kuliah bawa motor, jemputin orang-orang buat nganter kayak ya sebagaimana Mas ojek gitu ya, ojek gitu. Saya jalan itu sampai saya lulus, jadi saya sarjana itu disarjanakan sama Pak Nadim karena jadi driver ojek. Wow, lu luar biasa ya. Siap. Perjuangan lu, berarti itu kuliah lu modalnya semua dari lu sendiri. Ya betul. Dan dari SMA sendiri, dari SMA ya. Betul. Lu udah cari uang Betul. keliling. Motivasi lu apa sebenarnya sampai sebegitu besar? Ya, motivasi terbesar adalah sebagai seorang anak saya harus berbakti sama orang tua.
saya nggak mau merepotkan orang tua karena orang tua saya cuman mereka. Saya pengen mereka umur panjang karena seneng punya anak kayak saya yang bantuin orang tua seperti itu, Mas. Jadi begitu saya lulus kuliah tahun 2015, alhamdulillah saya keterima di salah satu BUMN, Mas. Tahun berapa itu? Tahun 2016 ya. Tahun 2016. 2015 itu masih jadi driver ojek juga sambil ngelamar-lamar kerja. 2016 saya keterima di salah satu BUMN di Jakarta. Oke. Ya, alhamdulillah berkat doa orang tua dan berbakti sama orang tua ya mungkin ya, karena Allah kasih hadiah saya di situ. Nah, saya jadi karyawan BUMN, berjalannya waktu saya punya pacar, saya akhirnya menikah gitu ya. Dapat tabungan dari kerja di situ, saya nikahin istri saya ini gitu. Nah, duit tabungan yang untuk nikah pastinya kan habis juga ya untuk biaya nikah, apalagi di Jakarta kan cukup besar gitu ya. Biayanya gede ya. Biaya gede. Nah, duit saya habis setelah nikah, tapi 2 bulan berjalan Allah langsung kasih saya anak gitu ya. Oke. Nah, dalam waktu 9 bulan saya harus ngumpulin lagi nih duit supaya untuk biaya lahiran. Dan ternyata memang Allah kasih hadiah lagi. Hadiahnya biaya lahiran saya cukup besar karena istri harus sesar. Oke. Tabungan gak seberapa, saya sesar 0, Mas. Duit saya 0. Iya 0. Yang tadinya duit tabungan saya pakai untuk nikah, belum lama istri hamil, harus lahiran sesar sekitar 30 jutaan lebih lah. Kebetulan kan saya di rumah sakit yang cukup lumayan karena memang saya punya istri, punya anak, maunya tak selamatin, saya minta kasih yang terbaik untuk mereka. Jadi di luar ekspektasi, ternyata besar sekali biayanya. Oke. Saya 0, Mas, saya 0. Oh sorry, bukan 0, tinggal 249.000 di ATM saya. Nggak bisa dong saya tarik 250. Iya. Akhirnya saya tarik 200 untuk biaya hidup. Sisanya nyampe nunggu gajian bulan berikutnya. Kemudian kenapa kok saya akhirnya memutuskan untuk bisnis online? Jadi selama saya jadi karyawan, saya memikirkan apalagi nih gitu. Gue kalau nungguin gaji tok, ya aku nggak bisa lebih berkembang lagi. Padahal aku punya tujuan, punya keinginan ingin bahagian orang tua, bahagian istri. Gaji karyawan memang cukup untuk hidup, tapi nggak cukup untuk gaya hidup. Oke. Gimana saya bahagiain anak istri saya? Ya. Mikir pulang kerja setiap malam saya cari-cari di internet artikel apa atau video-video di YouTube, ketemulah Mas Arif. Saya makasih banyak semenjak ketemu Mas Arif. Jazakumullah lah Mas, buat Mas sama-sama bisa merubah hidup dan cara pandang saya saat ini. Oke, iya. Cuman gue tertarik banget ya dengar cerita lo nih, gue tertarik banget lo. Dari SMA juga lo kelihatannya udah emang mandiri banget ya, sampai lo punya inisiatif jual susu kedelai ya. Susu kedelai. Lo antri itu sehari bisa dapat berapa sih, Bro? Ya waktu itu susu kedelai dijual cuman harga 500 perak Mas waktu itu kan. 500 perak ya. Jadi ya paling 10.000 gitu dibawa pulang. 10.000 ya. Bagi ibu pulang. Sisanya untuk beli jajan di kantin besok lagi. Gitu ya. Berarti ya setidaknya lo nggak ngeberatin orang tua lo. Betul, ya gitu betul. Ya. Dan lo sadar lah ya keterbatasan orang tua lo. Lo berapa bersaudara sih, Bro? Aku 3 Mas. Lo anak? Saat ini aku anak pertama dan adik saya masih kuliah dan juga SMA. Jadi saat ini memang ya saya biayain sekolah mereka juga. Karena siapa lagi yang sekolah bisa adik lo juga yang biayain. Siapa lagi Mas yang bisa nolong kalau nggak keluarga kita sendiri ya. Termasuk saat ini yang mampu baru masnya yang harus luar bantu biasa angkat ya. Derajat keluarganya. Sebenarnya sih lo itu berhasil ya, bukan karena gue juga sih. Kalau aku nilainya nggak gitu, tapi karena banyak orang yang aku interview, mereka itu berhasil itu bukan faktor itu ada 2 ya. Jadi faktor orang berhasil menurut aku ya, Bro, ada 2 hal. Yang pertama memang kegigihan, ya dia konsisten, gigih, dia berusaha, itu memang benar, nggak kita tepiskan itu. Tapi ada faktor lainnya, itu tadi kebaikan sih. Kalau aku bilang kebaikan lo mungkin menjadi salah satu faktor lo bisa sampai di saat ini gitu. Insyaallah, sih. Itu menurut aku sih. Oke, lo seberapa penting sih peran orang tua dalam hidup lo, Bro? Buat saya nggak ada yang lebih penting di dunia ini selain orang tua, Mas. Jadi ibu, apalagi ibu ya. Ibu ngomong apapun saya jalankan, Mas. Walaupun itu kayaknya nggak sesuai sama omongan saya gitu atau pikiran saya gitu. Tapi ibu ngomong saya akan jalankan itu. Lo tetap bakal jalani ya, apa yang dibilang orang tua lo. Sepenting itulah peran orang tua saya. Ada sesuatu yang berkesan mungkin dalam hidup lo sama orang tua lo selama ini?
semuanya berkesan mas. Semuanya berkesan ya, luar biasa. Saya nggak bisa seperti ini tanpa ibu sama bapak. Orang tua saya setiap malam tahajud mas, demi doain anaknya sukses. Karena mohon maaf, di kampung saya kami bukan keluarga yang mampu, jadi sedikit dipandang ya sebelah mata lah. Oh iya, sempat seperti itu ya. Ya itu tadi mas, saya pengen ngangkat derajat orang tua. Luar biasa ya. Jadi cita-citanya memang mulia sekali. Amin. Ya, pingin merubah kehidupan keluarga ya, terutama orang tua lo pingin ngangkat derajatnya supaya nggak disepelekan sama orang-orang di kampung ya. Betul. Seperti itu. Oke, sekarang lo udah ya bisa dibilang sukses sih. Alhamdulillah. Ya, Insyaallah. Dengan lo sekarang bisnis online dan sambil kerja ya bro ya. Betul. Saat ini masih jalankan dua kaki kanan jadi seorang karyawan, kaki kiri jadi seorang bos untuk diri sendiri di bisnis online. Tapi saya menyadari bahwa ketika saya mau mendapatkan sesuatu yang baik, saya nggak bisa lari dengan satu kaki. Dan semenjak minggu kemarin, saya putuskan untuk resign. Lo memutuskan resign? Hari Kamis minggu lalu saya resign. Saya ngomong sama bos saya ingin resign. Kenapa? Saya punya satu keyakinan bahwa saya akan sukses di sini. Amin ya. Amin. Saat ini lo punya berapa? Ada karyawan? Ada 5 mas. Wow. Ya, jadi lo sambil karyawan, lo punya karyawan juga. Betul. Jadi lo punya bos. Kayak saat ini lo kan masih punya bos nih. Ya. Tapi saya jadi bos ya. Tapi lo juga ada jadi bos untuk 5 orang. Bos kecil-kecilan. 5 orang bro, gaji udah lumayan bro. Di luar sana banyak orang yang nggak kerja bro. Lo bisa menyediakan lapangan pekerjaan, itu adalah suatu perbuatan yang mulia kalau menurut aku. Amin. Ya. Makasih, lo bisnis online baru 6 bulan. 6 bulan. Hal apa yang bisa membuat lo begitu cepat? Ya, kira-kira apa sih rahasia lo? Oke. Jadi hal terpenting atau poin penting yang saya dapatkan, kenapa kok saya bisa cepat banget berkembang gitu ya, itu ya kamu lah mas. Siapa lagi gitu. Jadi gini, maksud saya gini, saya kenal Mas Arif melalui YouTube, saya akhirnya terjun gitu ya, bisa daftar di komunitasnya Mas Arif. Nah ternyata di dalam situ di luar ekspektasi saya. Ya di tempat-tempat lain daftar gitu ya, dikasih ajar pelatihan sekali-sekali gitu. Begitu setelah itu dilepas sih. Tapi ternyata komunitas ini saya anggap seperti keluarga. Karena apa? Karena ketika saya menemukan satu kesulitan di kemudian hari, selain dari workshop yang pernah diajarkan di Baleo Mall pertama ya, itu kan memang diajarkan teknis semua gitu kan. Nah berjalannya waktu, saya menemui kesulitan di bulan-bulan berikutnya, saya bisa tanya sama komunitas, sama teman-teman yang lain. Nah itu poin terpenting sih, kenapa saya bisa cepat berkembang. Berarti sebenarnya lo aktif ya, jadi bisa dibilang dia aktif. Oke bro, awal-awal lo nih kan, tapi nggak juga sih, lo dari SMA sih gue lihat udah ada mindset bisnis ya, karena lo udah jualan kedelai sih ya dari SMA, terus lo ngegojek ya itu untuk ibaratnya udah melatih mental lo banget sih di situ ya. Nah untuk awal-awal berevolusi lah ya, dari seorang pekerja, terus abis itu lo mencoba bisnis online. Menurut aku sih lo awalnya cuman iseng ya, maksudnya bukan iseng sih, sampingan ya. Cari bisnis, cari tambahan lah ya. Cari tambahan ya awalnya. Karena gaji cukup untuk hidup, nggak cukup untuk gaya hidup. Nah gaya hidupnya ini yang ya namanya manusia, saya pengen punya handphone yang bagus mungkin, atau pengen beli ini itu ya. Bener. Nah, itu nggak tercukupi gitu. Oke. Jadi saya harus cari sesuatu. Cari sesuatu ya, itu awalnya kan sampingan ya. Iya, iseng. Nah, berapa lama sih proses lo setelah pelatihan itu lo bisa mulai menghasilkan pada waktu itu? Jadi ada cerita lucu mas. Apa itu? Kayak gini. Jadi cerita lucu sedikit menyedihkan sebenarnya. Jadi pada kemarin di bulan Oktober ya, bulan Oktober itu sebelum workshop itu saya nemuin video Mas Arif, dan Mas Arif mau buka kelas workshop dan harus mendaftar 3,5 juta gitu. Ya. Buat saya itu satu workshop yang belum pernah saya ikutin dan harus daftar. Mahal pula kan. Saya cukup terpukul gitu. Tapi kok saya dapet, saya harus ikut ini gitu. Saya harus ikut ini. Kenapa? Nggak tahu. Saya yakin aja mas gitu. Akhirnya kemarin kan waktu saya punya tabungan sebelum workshop itu, saya punya tabungan sekian. Saya izin sama istri saya, Bi saya mau daftar workshop, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, workshop seperti yang lain kan, seminar-seminar. Enggak, yang ini bayar berapa? 3,5. Hah? 3,5 katanya. Kata istri,
sebentar lagi kan aku lahiran gitu kan. Itu lahiran anak pertama ini. Oh, yang pertama itu. Sebentar lagi aku kan lahiran. Ini ada duit, tapi kan buat tabungan kita gitu ya. Oke. Nah, akhirnya ya udah aku izin tiap malam aku bumbu-bumbuin supaya dibolehin. Akhirnya dibolehkan. Waktu itu Mas Arif kasih ketentuan DP dulu 1 juta, kemudian di kemudian hari kalau sudah dekat workshop baru dilunasin gitu ya. Nah, saya DP 1 juta Mas. Tapi dalam tempo 2 bulan sebelum workshop itu anak saya lahir. Dan ternyata harus sesar kan tadi. Harus sesar, keluar biaya cukup mahal. Iya, 30 juta itu 30 juta tadi. Duit saya 0 lagi Mas. Dan saya harus mikirin, ini aku mau daftar workshop gimana? Duitku 0 ini. Nah, ternyata setelah pas anak saya lahir, ya namanya saya seorang karyawan, saya punya teman-teman yang lain. Pada umumnya mereka suka patungan, ngasih hadiah untuk si anak gitu kan. Iya. Mereka pada ngumpulin duit, dapatlah duit 3 juta dikasihkan ke saya. Saya mikir, ini ada duit patungan 3 juta nih Bi. Saya ngomong sama istriku, boleh nggak ini tak buat modal daftar workshop gitu. Akhirnya duit patungan dari teman-temanku tadi buat ngasih sumbangan ke anakku, tak pinjem untuk lunasin workshopmu Mas. Oh iya. Seperti itu ceritanya. Seperti itu, ya. Ya karena tadi gaji karyawan mungkin cukup sekedar untuk muter saya makan dan sebagainya, tapi untuk hal-hal lain kan ini nggak cukup gitu. Nah, itu ini kalau boleh tahu berapa sih penghasilan lo di kerjaan? Ya kurang lebih 5 sampai 6 juta lah Mas. 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta. Cuman kan saya punya cicilan, saya punya kedua orang tua kandung, orang tua adik lo juga. Adikku, jadi aku harus nabung nih dalam katakanlah 5 juta. Saya harus sisihkan untuk ibu mertua karena memang saya saat ini tinggal sama mertua, itu 1 juta. Kemudian untuk ibu saya di kampung di Klaten 1 juta. Kemudian untuk bayar cicilan 1,5, tinggal 1,5, yang 500.000 tak tabung untuk bayar kuliah adikku karena setiap 3 bulan sekali harus bayar kuliah kan. Oke. Ya, jadi tinggal 1 juta untuk saya hidup, anak dan istri. Beli pampers dan susu aja 500.000 lebih. Iya. Ya tinggal 500.000 untuk saya hidup sebulan sama istriku. Nah makanya kan cukup untuk hidup, nggak cukup untuk gaya hidup. Bahkan itu mepet ya. Bukan mepet lagi Mas, kalau bisa bilang minus ya minus. Karena ya kita kan nggak tahu ya ke depan ada masalah, problem apa, kebutuhan apa, kita kan nggak pernah bisa kita tebak ya. Itu. Wow. Oke, terus lo udah punya pengalaman bisnis online? Sebelum saya bisnis online, saya sempat bisnis offline Mas. Jadi selama saya karyawan pun, otak saya selalu mikirkan cari tambahan apa gitu ya. Saya pernah buka sop duren, buka pecel ayam, jualan sepatu gitu ya. Bangkrut Mas semuanya. Kalau jualan pecel ayam itu setiap pulang kerja jam 5 sore saya harus buru-buru pulang, nyiapin sambel, nyiapin ayam dibereskan gitu ya, dan nasi dan sebagainya harus cepat dibawa ke lapak jualannya, ke kios. Itu setiap hari saya jalankan, capek Mas. Pulang kerja capek, nyampe rumah udah harus siap-siap, langsung jualan gitu. Nah akhirnya bangkrut Mas, karena saya nggak bisa bagi waktu karena saking capeknya. Itu lo sewa tempat apa? Sewa tempat. Iya. Jadi pulang kerja lo langsung jualan. Buru-buru jualan. Dan lo gila banget. Nggak ada Sabtu Minggu namanya kamu saya Sabtu Minggu libur. Istri lo nggak bisa kebagian waktu lo dong? Kebetulan waktu saya jualan itu masih pacaran kami Mas. Jadi kami masih kepacaran. Jadi istri saya, kenapa saya nikahin? Karena dia mau bantu saya dari nol. Dari saya masih gembel, belum jadi apa-apa, jualan, dia mau temenin saya. Saya sempat ngomong sama bapaknya, Pak, saya izin anaknya setiap sore saya ajak ke kios, mau buat bantuin saya jualan pecel ayam. Boleh. Iya, sampai seperti itu? Iya. Dan bangkrut, tapi dia tetap nemenin saya. Bapaknya gimana? Bapaknya boleh karena memang percaya sama saya gitu. Ya mungkin lo nggak pernah aneh-aneh, maksudnya dalam artian ya lo tanggung jawab, lo juga berusaha bukan untuk yang aneh-aneh kan. Betul. Lo kan berusaha juga untuk ya kedepannya, untuk biaya nikah, untuk ngumpulin ini itu. Dan akhirnya lo nikah sama cewek itu? Iya betul, sama istriku akhirnya nikah. Dan akhirnya saya harus memikirkan terus kan, kalau gaji karyawan doang saya nggak cukup, makanya tiap malam saya harus cari apa gitu kan. Kalau bisnis offline harus pulang kerja beres-beres, waktu saya nggak cukup, ketemulah bisnis online. Oke. Nah
Berarti lo nggak punya basic ya? Sebenarnya lo nggak punya basic pengalaman di bisnis online? Nggak ada mas, saya nggak ada basic pengalaman. Baru 6 bulan ini aja lo mulai bisnis online? Saya tahu video-video bahwa jualan online bisa dropship, bisa reseller, tapi begitu fokus ke sana dan mendalami itu ya 6 bulan belakangan ini. Baru 6 bulan? Iya. Nah, terus lo ikut pelatihan tadi lo bilang dari modal. Ya sebenarnya itu kan uang anak lo ya. Uang anak aku itu mas. Itu uang anak lo kan. Lo pakai untuk ikut pelatihan. Betul. Nah, lo nggak punya basic dan pengalaman bisnis online. Berapa lama sih proses yang lo butuhkan sampai lo benar-benar bisa menghasilkan? Ya. Jadi di bulan Desember waktu itu setelah workshop kurang lebih 4 bulanan ya. 4 bulan itu baru ketemu feel-nya. Jadi di bulan 1 Januari, Februari, Maret itu saya belum nemu mas. Saya udah jualan, udah mulai action, tapi otak saya blank. Lah gimana nggak blank? Sekarang gini, coba bayangin, Mas Arif kasih saya materi jualan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada di waktu 1 hari. Gimana otak saya nggak puyeng? Besoknya udah harus action. Jadi dalam waktu tempo 3 bulan itu ya saya jualan ini. Nggak laku, ada yang lain kok jualan itu bagus, saya ganti lagi, gitu aja terus. Akhirnya saya nggak nemu. Nah pada bulan keempat itu akhir Maret kalau nggak salah, ya akhir Maret mau bulan keempat ya, Maret April. Jadi di akhir itu akhir Maret saya nemuin satu produk, feel saya dapat mas tahu nggak, saya istri saya lagi tidur di kasur juga, saya sambil searching riset produk tiap malam gitu kan. Saya sujud syukur mas, saking nemuin itu produk. Nggak tahu kenapa saya yakin ya, pokoknya ini produk bagus dan saya suka. Saya sujud syukur mas malam itu saking, karena nemuin produk itu. Hanya karena ketemu satu produk itu? Iya, saya sujud syukur mas. Oke. Ya berjalan ini waktu masih coba dropship gitu kan. Tapi saya sepertinya kalau kayak gini terus saya ngiklan tapi untuk orang, kayaknya ada sesuatu yang lebih nih. Kenapa nggak saya nyetok aja? Apalagi saya sudah tahu prospeknya bagus gitu. Akhirnya belajar, saya belanja sedikit-sedikit. Saya untungnya saya nggak pakai untuk jajan, saya putarkan lagi, beli nyetok barang lagi. Jadi seperti itu sampai berjalan 2 bulan ya. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah nggak dropship lagi, saya nyetok barang dari barang yang saya temuin dari dropship tadi. Oh berarti lo selama 3 bulan itu jualan ya sebenarnya nggak ada dapat apa-apa pertama? Nggak dapat apa-apa, jadi kerja bakti mas. Kerja baktinya dapat untung untuk bayar iklan. Jadi kerja bakti ke dapat untung tapi ya seri lah ya. Seri ya. Paling kalau untungnya sedikit banget gitulah ya. Ya. Sampai lo ketemu produk itu ya. Betul mas. Baru lo bisa akhirnya stok sekarang ya. Dan omset lo bisa sampai di 150 juta per bulan ya. Oke. Wow. Ya memang harus butuh konsistensi sih bro. Jadi maksudnya nggak segampang juga yang orang pikirkan. Apalagi lo juga nggak ada basic di bisnis online kan. Lo juga baru mulai bisnis online di tahun 2019 akhir bisa dibilang tahun 2020 awal lo baru mulai, lo belajar meriset, lo belajar cari produk, lo belajar optimasi. Itu kan baru banget, sesuatu yang belum pernah lo kerjakan. Makasih banyak karena kamu saya nemuin ini. Oke, bro, tapi kan lo memutuskan untuk resign. Iya. Ini nggak mudah. Dan lo yakin dengan keputusan lo? Apa yang menjadi motivasi lo? Kenapa lo memikirkan untuk resign? Jadi memang awalnya istri saya juga nggak setuju mas. Oke. Ya secara kan memang saat ini saya kerja di salah satu BUMN gitu ya. Ya siapa sih yang nggak senang gitu, apalagi istri kalau ditanyain temennya kerja di mana, di perusahaan X gitu kan, bangga gitu, apalagi ada duit bulanan. Nah seorang istri, seorang ibu pasti akan lebih tenang jika suaminya punya penghasilan tetap yang setiap bulan ada. Sekarang habis nggak apa-apa, tapi tanggal 1 aku gajian lagi gitu. Jadi suamiku gajian lagi, tenang aja gitu. Nah tiba-tiba saya nyodorkan, saya bisnis online dapetin segini, kira kalau aku resign boleh nggak? Kaget, ngapain resign gitu? Ada yang pasti, kenapa kenapa nyari yang nggak pasti? Nggak setuju awalnya. Nah tapi saya yakin mas, suatu saat ketika saya tekun di sini, saya akan berhasil. Saya kasih challenge sama istri saya. Apa itu? Saat ini saya sebagai seorang karyawan ngasih kamu memang gaji bulanan sekian. Gimana kalau misalkan aku jadi seorang pebisnis, tapi kamu tak kasih lebih dari apa yang saya dapatkan saat ini, yang saya kasih, yang saya berikan kamu selama ini. Kira-kira setuju nggak?
Katanya setuju. Saya tekun mas, saya buktikan karena saya memang mau resign, punya keinginan di sini. Saya buktikan sama istri saya, nih hasilku. Sekarang aku boleh resign nggak? Aku bilang. Oh iya. Iya. Berarti akhirnya dia, mas setuju aku, kamu resign aja karena selama corona kemarin 3 bulan saya WFA kerja di rumah, katanya nyaman. Saya nyaman selama kamu di rumah. Aku ada temen. Jadi kalau memang mau fokus di online saat ini aku udah ridho katanya gitu. Ya ridho lah ya. Duitnya Ya, banyak, waktunya banyak. Siapa yang nggak ridho kan gitu. Daripada di kantor ntar dia dapat cewek lain. Pulang-pulang mumet lagi. Ya. Oke, berarti sebenarnya lo ngajuin resign itu sebenarnya bukan ke perusahaan dulu tapi ke bini lo ya. Ke bini gue mas, karena itu menteri keuangan pertama yang harus dilewati. Dan itu lo ajuin berarti udah jauh-jauh hari ya. Iya. Dan itu lo kasih challenge ya, akhirnya lo kasih challenge dan lo harus buktikan kalau memang bisa dari bisnis online dapat gede. Dan akhirnya lo tunjukin sama bini lo dan akhirnya bini lo setuju. Bener ya gitu ya. Betul. Wow. Ini buat teman-teman yang kerja yang pingin disetujuin bisnis online. Gue lucu bro, soalnya dulu gini. Oh ya, termasuk nyokap gue kan. Ibu aku lah ya. Ibuku juga nggak setuju aku bisnis online gitu kan. Ya kenapa harus bisnis online gitu? Emang nggak ada kerjaan lain kan gitu. Ya kerja bisnis online itu kan kayaknya rendah banget gitu. Betul. Kan. Belum lagi kalau misalnya kayak tetangga gitu ya. Tetangga ini si Arif kerjanya apa sih? Di rumah aja ya. Kayak nggak ada kerjaan, bangunnya siang, keluar siang pakai celana pendek, kadang bajunya juga baju kumuh. Tapi kok bisa makan gitu. Iya mas. kok aneh gitu kan. Tapi ya akhirnya seiring berjalan waktu proses ya, orang tua saya yang pertamanya nggak setuju juga nih bro, nggak setuju. Akhirnya ketika ngelihat penghasilan ya akhirnya dia bangga sama orang. Jadi aku mikirnya gini, orang tua itu ketika tua dia punya anak, dia itu hanya satu sih. Jadi dia nggak banggain aku dulu ini, aku dulu itu enggak. Orang tua itu ketika udah tua, yang aku lihat ya, dia akan bangga ketika anaknya berhasil. Betul. Bener gak? Betul mas. Yang aku lihat sekarang orang tua aku tuh, anak aku tuh sekarang bisnis online, anak aku tuh sekarang dia ngajar di sana sini, dipanggil sana sini. Nah itu ternyata ketika kita tua itu, ya itu yang dipandang. Jadi bukan dia, aku masih muda dulu ini, aku punya ini, enggak. Orang tua enggak gitu. Jadi yang awalnya dia nggak setuju, kita buktikan pelan-pelan ya, kita buktikan. Akhirnya dia setuju. Karena menurut aku sih orang tua itu hal yang terpenting gitu. Betul. Jadi ya harus bisa dapat ridho dari dia sih. Untuk orang tua lo sendiri, lo kan di BUMN. Terus abis itu lo sekarang bisnis online. Orang tua lo gimana? Ya. Jadi kemarin ke Solo karena asli saya Klaten. Saya mampir dong ke rumah. Ya, mampir ke rumah. Kemudian memang ibu saya tahu kalau saya punya sampingan itu gitu kan memang sering cerita. Nah begitu mampir ke rumah, saya bukain laptop. Saya tarik data 30 hari sebelumnya. Nah ngelihat omset saya, katanya gini, loh kok ini lebih gede dari gajimu ya? Katanya gitu. Ya, lebih besar dari gajimu ya. Oke, terus? Ya wes. Akhirnya orang tua lo nyaranin? Ya pasti orang mendukung ya. Mendukung sekali, orang tua aku mendukung sekali. Itu penting sih bro. Kalau menurut aku ya selain istri dan orang tua itu penting. Jadi kedua itu sih harus. Kalau kedua itu bisa mendukung ya, insya Allah mudah-mudahan lancar. Amin, insya Allah. Oke, bro. Banyak di luar yang pekerja. Lo kan juga dulu awalnya cuman iseng karyawan ya, iseng cari sampingan. Lo bagi waktunya gimana bro? Karena banyak di luar yang berpikir gue kerja, gue nggak sempat bisnis online bro. Oke, jadi saya ngerasain betul kekhawatiran teman-teman seorang karyawan gitu ya. Ya tadi ngerasa kaya sehari tapi 24 hari kemudian puasa kan. Jadi pasti punya keinginan gue harus ngapain itu. Itu saya rasa memang semua teman-teman sebagai seorang karyawan yang memang passionnya adalah pengen cari sesuatu yang lebih, pasti mikirnya gitu mas. Teman saya di kantor pun sama, pada tanya-tanya ini itu gitu ya. Jadi saya sarankan ke teman-teman ya, saya beri saran ke teman-teman, memang salah satu pekerjaan yang bisa kita sambi atau artinya bisa dijalankan keduanya yaitu dengan bisnis online ini. Ya karena tadi cara bagi waktunya gimana
dalam kita sebagai seorang karyawan 8 jam kerja itu saya yakin nggak 8 jam kerja terus ngetik terus kan pasti ada sesuatu jam-jam kosong, katakanlah jam istirahat gitu ya, atau jam ya kalau karyawan kan pada umumnya jam 5 udah pulang. Nah daripada kita di rumah cuma main game, ya memang main game ada hasilnya, tapi kalau cuma main game sekedar hobi tok, ngisi waktu luang, kenapa nggak bisa diisi dengan sesuatu yang lebih produktif gitu? Ya dengan bisnis online ini, kamu dimanapun ada orderan, ada chat masuk, bisa kita jalankan, termasuk ketika di kantor. Oke, gitu. Berarti sebenarnya sih ya sambil di waktu-waktu kosong itu lo sisihkan aja waktu lo untuk bisnis online ya. Di situ aja sih kuncinya berarti. Ya, awalnya memang seperti itu, tapi ngelihat prospek yang bagus, jadi saya harus menentukan satu tujuan, satu keputusan. Satu yang harus lo ambil. Betul, ya. Saya harus mana lo maksimalin ya. Betul. Tujuan lo, makanya lo akhirnya milih resign ya. Betul, Mas. Gila sih kalau gue bilang ya ini kan ya banyak sih. Kemarin juga ada yang kerja di bandara ya, jadi dia kerja di salah satu maskapai. Itu gila juga sih, penghasilannya cukup besar ya. Jadi ya nggak tahu kenapa dia ngerasa kayaknya, dia bilangnya gini sih, aku yang aku tangkap nih dari dia bilang, pekerjaan aku ini sebenarnya adalah pekerjaan yang menjanjikan, tapi bukan peluang. Gitu. Jadi dia menjanjikan, ini berjanjikan ya untuk masa panjang menjanjikan, tapi bukan peluang yang besar. Nah, bisnis online menurut aku adalah satu peluang yang besar. Karena penghasilannya justru bisa lebih besar lagi. Betul, Mas. Kan waktu free time ya, waktu sama anak, waktu sama istri itu kan nggak bisa kita beli dengan uang gitu kan. Kalau kita bekerja ya kita harus pergi pagi pulang sore. Kan gitu. Banyak temakan waktu. Belum lagi kalau misalnya ada kebutuhan mendadak ya, maaf cakep, misalnya orang tua sakit, ada anak sakit, kan kita nggak bisa seenak-enaknya kita aku hari ini nggak kerja ya. Kan nggak bisa. Itu bedanya sih kalau kita kerja. Nah, ini sekarang gue tanya bro, kalau secara penghasilan lo udah jauh lah dari kerjaan lo sekarang di BUMN dengan penghasilan bisnis online, yang akhirnya lo memilih untuk resign nih, ya kan? Kalau ada tawaran kerja nih bro, dengan gaji 50 juta, lo ambil apa enggak? Jadi pada dasarnya kenapa akhirnya saya menentukan untuk resign lebih kepada panggilan jiwa sih, Mas. Kenapa saya seperti ceritakan tadi di awal bahwa dari SMA pun saya jualan susu kedelai apa itu kan? Iya, aku sih udah ngeliat sih. Saya menemukan satu kepuasan batin. Saya seneng berapapun omset saya dapat atau profit yang saya dapat, 1.000, 5.000 rupiah. Buat saya itu seneng banget, Mas. Saya bahkan waktu itu ketika dapat omset pertama kali tak bingkai, Mas, duitku, Mas. Oh iya? Lo bingkai? Dibingkai, saking senengnya. Ya itu makanya ada kepuasan batin bahwa ini adalah passion saya. Jadi jadi karyawan juga nggak salah. Ya memang asalkan pekerjaan halal apapun dijalankan. Cuman buat saya pribadi, saya menemukan satu kepuasan dan saya senang, makanya saya harus memilih mengikuti kata hatiku bahwa memang inilah jalan saya gitu. Lo bahagia dengan berbisnis? Saya bahagia. Biarpun itu omsetnya kecil, lo tetap bahagia gitu. Seneng, Mas. Seneng banget rasanya. Dan sebenarnya ketika lo senang, ya ini penting nih. Ketika lo melakukan sesuatu dengan senang, dengan bahagia, lo melakukan itu seperti bermain. Betul. Saya ngerasa kayak ngejalanin hobi yang dibayar. Nah itu ya teman-teman ya. itu sih, ya bener sih. Ya jadi dia ngerasa itu ya puas. Ya sama seperti aku sih. Gitu. Aku seneng. Aku tuh jualan, aku tuh bisnis itu seneng gitu. Ya selain karena free time, waktunya bebas, kita mau nentuin kapan, penghasilan juga nggak terbatas. Tujuan saya cuma satu, Mas. Apa itu? Ini, Mas. Kerja sarungan hasil karungan ya. Luar biasa ya. Saya bikin ini kemarin sore sebelum kesini. Wow. Karena saya ingin inspirasi teman-teman sekalian. Jadi bisnis online juga bisa sukses. Nanti kalau udah 1 karung, setengah karung kasih sama aku ya. Siap, Mas. Oke bro. Wow, ini luar biasa banget share bareng dengan Mas Uki ya. Pengalamannya cukup luar biasa, banyak banget yang bisa kita ambil nih sebenarnya. Last question nih bro, pertanyaan terakhir buat lo dari aku. Lo gabung baru 6 bulan. Iya. Ya penghasilan lo cukup lumayan. Alhamdulillah. Kira-kira impact ataupun manfaat ataupun value apa sih yang lo rasakan ketika lo bergabung di dalam pelatihan Baleo Mall? Oke, jadi penting sekali ini saya sampaikan ke teman-teman karena memang salah satu jalan saya untuk menuju di titik ini
adalah dengan bergabung di Baleo Mall. Gitu ya. Saya kenal Mas Arif, kita dibimbing di dalam Baleo Mall itu. Jadi Baleo Mall nggak cuma sekedar lu pelatihan, diajari terus kamu harus action sendiri. Lebih dari itu. Jadi dalam Baleo Mall ada suatu komunitas teman-teman ex-member yang pernah ikut seminar. Kita di situ ada grup supporting. Jadi Mas Arif nggak cuma satu kali kasih pelajaran, tapi di bulan-bulan berikutnya selalu kasih ide-ide baru atau trik-trik baru yang itu sangat membangun sekali gitu ya. Terus juga ada tools ya, ada software yang diberikan ke kita sebagai pemula. Pelajarannya juga gampang karena memang ada video yang Mas Arif ajarkan, nggak cuma sekali dilihat tapi bisa kita lihat berkali-kali. Nah itu penting banget karena kalau untuk pemula cuma sekali diajarkan kayak saya jadi ceritakan di awal ngeblank, tapi dengan video yang ada di Baleo Mall ya saya bisa pelajarin berkali-kali. Nah itulah yang membuat kenapa saya akhirnya bisa di sini ya, tekun untuk pelajarin materi yang Mas sampaikan gitu. Itu ya. Oke. Saran saya buat teman-teman yang ingin sukses di bidang bisnis online, saya sarankan untuk bergabung di Baleo Mall. Di sini sistemnya kekeluargaan, kita bisa dapat apapun, kesulitan apapun kita bareng-bareng jalani gitu. Oke, thank you bro. Terima kasih banyak ya sekali lagi Mas Uki. Buat teman-teman semua yang ingin bergabung di dalam pelatihan bisnis online Baleo Mall, langsung aja klik di link deskripsi di bawah ya. Karena ketika teman-teman bergabung, saya siap membantu teman-teman semua ya. Saya siap untuk mensupport teman-teman semua ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan kelas bisnis online Baleo Mall. Bukan hanya saya, nanti ada Mas Uki juga yang pastinya yang siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan bisnis online Baleo Mall. Bukan hanya saya Mas Uki ya, ada Arli Kurnia, ada juga Bong Avan yang siap membantu, dan bukan hanya kita berempat loh ya. Banyak teman-teman lain yang tadi udah disebutkan oleh Mas Uki, banyak teman-teman lain yang siap mensupport ataupun siap membantu ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan bisnis online di Baleo Mall ya. Oke, sekali lagi brother. Makasih Mas Arif ya. Thank you. Tanpa Mas saya nggak bisa untuk waktunya. Terima kasih udah mau hadir, terima kasih udah mau datang. Share kali ini sangat bermanfaat, banyak banget yang bisa kita ambil beneran ya. Ini keren banget ya menurut aku. Dan buat lo bro, aku doain mudah-mudahan lo bisa sukses ya, bisa mengangkat derajat keluarga lo. Insyaallah. Lo bisa foya-foya seperti keinginan lo. Sebenarnya itu hak semua orang ya. Ya kalau dia punya rezeki kenapa nggak boleh kan gitu ya. Oke, lo bisa punya karyawan lebih banyak lagi pastinya. Bisa bermanfaat untuk orang banyak, karena share ini juga sangat bermanfaat buat lo semua kalau lo mendengarkan dari awal ya. Oke, buat teman-teman semua juga saya doakan teman-teman semua makin sukses, berhasil ya, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Arif Budiman Nasuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.